teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ulfa. Di video kali ini, Miss Ulfa akan membagikan cara-cara untuk anak PAUD atau anak usia dini mengenal huruf dan belajar membaca. Nah, teman-teman yang mempunyai anak usia dini di rumah atau buat para pendidik yang ingin mengajarkan anak-anak membaca, boleh dicoba ya tips berikut ini dari Miss Ulfa. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Miss Ulfa, jangan lupa ya untuk selalu subscribe channelnya Miss Ulfa. Kemudian komen supaya Miss Ulfa tahu masukan-masukan yang ada dari teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa tombol like serta notifikasi lonceng supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari Miss Ulfa. Oke? Nah, buat para orang tua dan para pendidik, mesti diingat dulu ya, kalau kegiatan membaca itu bukan kegiatan utama yang harus dikuasain anak. Semua kegiatan calistung itu tidak wajib dikuasain sedini mungkin. Akan tetapi, kita bisa memperkenalkan huruf ataupun mungkin mengajarkan mereka membaca sedini mungkin tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang belajar membaca. Nah, cara yang paling sederhana untuk mengajarkan membaca yaitu dengan cara permainan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengenal huruf-huruf dan sedang menyatukan huruf-huruf tersebut. Nah, untuk orang tua di rumah, jika anaknya ingin cepat bisa membaca, harus diingat dulu apakah orang tua di rumah sudah mendukung penuh anak-anaknya untuk cepat bisa membaca. Contohnya, kegiatan yang bisa mendukung anak agar cepat membaca dari sejak sedini mungkin, para orang tua harus memperkenalkan literasi. Contohnya misalnya seperti pengalamannya Miss Ulfa ya. Jadi ketika umur 6 bulan, Miss Ulfa sudah sering membawakan atau membacakan buku untuk anaknya Miss Ulfa. Nah, buku seperti apa ya? Ya, buku yang bisa membuat mereka pengen tahu apa isi dalam bukunya. Nah, bisa nggak ya umur 6 bulan diperkenalkan buku? Tentu saja bisa. Bukunya ya buku khusus dong. Contoh bukunya di sini Miss Ulfa sudah punya buku seperti ini. Jadi bukunya banyak permainan-permainan seperti ini. Dan di dalamnya ada gambar-gambar seperti bentuk buku. Nah, dan ada bunyi-bunyinya juga. Untuk anak 6 bulan, mereka tertarik dengan bunyi-bunyi suara. Ada bunyi seperti ini. Ada bunyi kresek-kresek. Dan juga ada permainan di sekeliling bukunya. Nah, untuk anak 6 bulan sampai setahun, buku ini sangat sesuai. Jadi kita ingin mengajak anak agar mereka menyukai buku terlebih dahulu. Nah, setelah usia 1 tahun atau tergantung tingkat perkembangan anak ya, bukunya bisa diganti dengan buku seperti ini yang sudah tidak ada bunyi-bunyinya tetapi masih aman untuk anak, yaitu buku bantal. Ya, jadi orang tua di rumah selalu mengajak anaknya untuk membaca bukunya. Tapi orang tua juga tidak perlu sampai anaknya harus mengingatnya, dihafal gitu, enggak ya. Jadi orang tua cukup hanya memperdengarkan saja dan mengajak anak untuk mengulang. Ini misalnya, ini apa ya nak? Apel. Iya, apel. Jadi melatih mereka mengucapkan kata-kata sekaligus tanpa disadari mereka mengenal hurufnya. Nah, seiring meningkatnya usia, orang tua juga diajak untuk sering-sering membaca buku cerita. Nah, sambil membaca buku cerita, orang tua mengajak anaknya untuk menunjuk huruf-huruf yang ada di bukunya. Jadi buku ceritanya juga sudah bisa diganti ke buku yang lebih sesuai umurnya. Jadi misalnya Miss Ulfa punya buku seperti ini ya, buku Halo Balita ini. Jadi misalnya contohnya buku ini ya, ini judulnya, ini agak efek mirror ya, nggak apa-apa, sebagai contoh aja. Misalnya di sini aku, ada huruf A. Judul buku ini hari ini Mama mau membacakan buku
Aku sayang teman. Oh, ada huruf A. Nah, cukup satu huruf saja, Bunda. Jadi nggak usah terlalu banyak huruf. Jadi setiap harinya ada penambahan huruf-huruf baru. Nah, orang tua juga bisa mengajak anak untuk menyukai literasi atau menyukai huruf-huruf ketika pergi ke swalayan. Nah, jadi misalnya ketika Bunda pergi ke minimarket, misalnya nih ya, ke Indomaret. Nah, pasti anak-anak kalau sering kita bilang itu ke Indomaret, dia akan menyadari bahwa ketika dia melihat logo Indomaret, dia pasti tahu itu Indomaret. Atau ketika mereka mau membeli snack, misalnya Citato atau Taro atau apalah yang macam-macam, mereka pasti tahu itu namanya Citato atau Taro tadi, padahal mereka belum mengenal huruf. Nah, orang tua bisa mengambil kesempatan di situ. Misalnya, oh kamu mau apa nak? Mau Taro ya? Oh ini ya namanya Taro. Oh Taro itu ada huruf T-nya loh. Iya Taro. Nah, jadi orang tua harus sering-sering mengajak anaknya untuk memperkenalkan huruf-huruf yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, sekarang kita mulai tips untuk pendidik ya. Nah, untuk teman-teman pendidik, untuk mengajarkan anak supaya mudah membaca, kita harus ingat dulu bahwa mengajarkan membaca harus selalu melalui metode bermain, supaya anak-anak tidak merasa jenuh dan terbebani dengan pembelajaran Kalisto. Tips yang pertama tadi adalah mengajarkan dengan metode bermain. Tips yang kedua, ajarkan huruf secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Jangan untuk usia 4 tahun langsung diajarkan membaca yang untuk anak 5 tahun, jadi tidak tepat. Makanya jadi kelihatannya atau terasa susah untuk anak-anak. Tips yang ketiga adalah memperkenalkan huruf vokal dulu. Nah, memperkenalkan huruf vokal agak lebih ditekankan, baru kemudian sambil jalan juga memperkenalkan huruf-huruf yang lainnya, huruf-huruf konsonan. Tentu saja metodenya sambil bermain dan bernyanyi. Nah, contoh nyanyian huruf vokal ada di sini ya, bisa tautkan. Dan contoh huruf nyanyi-nyanyian yang lain juga ada di sini. Dan juga Miss Ulfa memperkenalkan bunyi-bunyi hurufnya. Jadi misalnya tidak hanya huruf misalnya A, B, C, D, E, tidak hanya begitu. Jadi harus diajarkan bunyi huruf-hurufnya juga supaya mudah menggabungkan katanya nanti. Misalnya seperti B. B itu kan kalau kita sebut B, tetapi sebenarnya bunyinya B. Nah, begitu ya. Nah, seperti yang sudah Miss Ulfa katakan tadi, mengajak anak mengenal huruf lebih mudah dengan cara permainan. Nah, banyak jenis permainan yang bisa dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Contohnya misalnya seperti ini, menjemur kata. Jadi anak-anak diajak untuk menjemur kata-kata yang sesuai dengan tema pada hari tersebut. Dan para pendidik bisa juga mengenalkan huruf dengan cara bermain loose part. Jadi misalnya menulis huruf di atas pasir. Nah, menulis di atas pasir pasti merupakan kegiatan yang sangat mengasyikkan buat anak karena mereka menggerakkan otot-otot jarinya juga. Jadi membuat huruf dari jari mereka sendiri sambil mengenal dan mengingat huruf-huruf yang mereka sedang diajarkan oleh gurunya. Nah, tips selanjutnya, ibu guru atau para pendidik selalu mengajak anak untuk mengingat huruf-hurufnya sehingga anak mengetahui apa ya yang dibilang sama ibu guru tadi. Misalnya ketika kegiatan pagi hari, selamat PAGI anak-anak. Apa ya PAGI? Nanti kalau anak-anaknya belum tahu kita sebutin, tapi kalau anaknya sudah tahu pasti mereka akan langsung menyebut pagi Bu. Nah, atau bisa juga waktu pertanyaan, siapa yang tadi pagi sarapan ROTI? Atau siapa yang tadi pagi minum SU? Apa ya SU? Apa ya ROTI? Nah, jadi setiap hari harus terus digali kemampuan mengenal huruf anak. Nah, tips selanjutnya, ketika anak sudah mengenal seluruh
huruf-huruf, baru kita akan mudah untuk mengajak anak membaca. Nah, dulu cara membacanya adalah dengan cara mengeja. Dan menurut pengalaman Miss Ulfa, untuk mengajarkan anak membaca lebih mudah dengan metode suku kata dibandingkan dengan cara mengeja. Jadi misalnya tadi anak-anaknya sudah mengenal semua huruf konsonan dan sudah mengenal huruf vokal. Jadi misalnya hari ini kita akan mengenal huruf B. Dan B itu kalau bisa sih dibuat kartu-kartunya. Jadi ada B dan A, ba, bi, bu, be, bo. Pertama kita coba dengan 2 kartu dulu ya, ba dan bi misalnya, atau ba dan bu. Jadi gurunya mencontohkan, ini huruf apa? Ini bacanya apa? Ba, ini apa? Bi, ini apa? Ba. Jadi ditukar-tukar. Kemudian diselipkan kartu ketiga. Ba, bi, bu. Ulang lagi. Bi, bu. Jadi untuk mengingat anak bentuk huruf dan pembacaan huruf dengan suku kata. Kemudian dilakukan setiap harinya berganti-ganti sampai mereka lancar membaca suku katanya. Baru setelah itu ditambah suku kata penyambungnya, misalnya ny atau nyeh, kemudian ng, eng, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dilancarkan dulu pembacaan suku katanya. Kalau suku katanya sudah bisa, proses membaca tinggal sedikit lagi. Nah, begitu saja tips dari Miss Ulfa untuk mengajak anak membaca. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah bunda serta para pendidik yang lain ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.